Kenapa banyak orang merasa kecil meskipun berpotensi besar? Merendahkan diri seringkali jadi pelindung dari rasa takut gagal. Apa kamu merasa demikian? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pentingnya Menghargai Diri Sendiri. Sebelum kita membahas lebih dalam, penting untuk kita ngobrol tentang penghargaan terhadap diri sendiri. Salah satu alasan kita sering merendahkan diri adalah karena kita tidak mengenali nilai diri kita. Kita kerap membandingkan diri dengan orang lain, melihat apa yang mereka miliki, dan merasa tidak cukup baik. Mungkin kamu sering lihat temanmu yang sukses dan berpikir, kenapa aku tidak seperti dia? Padahal, setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Penghargaan diri yang rendah bisa jadi penghalang terbesar untuk melangkah maju. Kenapa sih kita perlu menghargai diri sendiri? Karena dengan memahami dan menghargai diri kita bisa lebih percaya diri mengambil langkah dan mengejar impian kita. Bayangkan jika kamu melihat dirimu dengan cara yang lebih positif, apa yang bisa kamu capai? Ketika kita mengakui bahwa kita berharga, kita pada dasarnya mempersiapkan diri untuk meraih lebih banyak kesempatan yang ada di depan kita. Chapter 2, Mengidentifikasi Sumber Rendah Diri. Kini, mari kita cari tahu dari mana datangnya perasaan rendah diri ini. Kadang-kadang, akar masalahnya bisa berasal dari pengaruh lingkungan, seperti orang tua atau teman-teman. Apa kamu pernah mendengar komentar negatif tentang dirimu, baik dari keluarga atau teman? Komentar tersebut bisa tertanam dalam pikiran kita dan memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Ketika kita terus-menerus mendengar hal-hal negatif, perlahan-lahan, kita pun mulai mempercayainya. Selain itu, media sosial juga banyak berperan dalam membentuk pandangan kita tentang diri sendiri. Kita seringkali terjebak dalam perbandingan dengan orang lain di platform tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah realitas yang kita lihat itu benar-benar mencerminkan kehidupan mereka? Untuk itu, penting untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi, dari mana saja sumber rendah diri kita. Apakah itu dari pengalaman masa lalu atau hanya dari pandangan sesaat yang kita dapatkan dari lingkungan? Dengan mengenali sumbernya, kita dapat lebih mudah menanganinya. Chapter 3, Merubah Pola Pikir. Mungkin kita bisa mulai merubah cara berpikir. Kita merasa kecil, tetapi itu bisa jadi sebuah persepsi yang salah. Mari kita coba mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Pertama, setiap kali kamu merasa tidak cukup baik, ingatlah pencapaian yang pernah kamu raih. Jangan biarkan pikiran negatif mengaburkan prestasi yang sudah kamu buat. Kedua, berbicaralah kepada diri sendiri seperti kamu berbicara kepada teman. Jika temanmu merasa rendah diri, apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Katakanlah hal yang sama pada dirimu sendiri, berikan dukungan yang sama yang kamu berikan kepada orang lain. Ketiga, latihlah diri untuk mengenali dan menghargai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Mungkin itu hanya sekadar menulis dalam jurnal tentang hal-hal baik yang kamu lakukan setiap hari. Jika kamu mampu melakukan hal ini, pelan-pelan, rasa percaya dirimu akan membangun kembali. Mengubah pola pikir bukan hal yang instan, tetapi dengan konsistensi dan ketekunan, bisa terbentuk kepercayaan diri yang lebih baik. Chapter 4, Menghadapi Ketakutan. Ketika kita berbicara tentang rendah diri, tidak bisa lepas dari rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, bahkan takut untuk dilihat. Namun, ingatlah bahwa semua orang memiliki ketakutan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan tersebut. Cobalah untuk menghadapi satu ketakutan kecil saja. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan teman dekat. Ini bisa jadi langkah awal yang ampuh. Beri diri kamu kesempatan untuk mengalami kekalahan. Ingat bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran berharga. Setiap kali kamu melangkah keluar dari zona nyaman, kamu akan menemukan kekuatan baru dalam diri kamu. Semakin sering kamu melawan ketakutan, semakin kecil rasa takut itu. Tidak ada yang bisa menjamin keberhasilan,
Tetapi yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan terus belajar dari setiap langkah yang diambil. Chapter 5. Menciptakan lingkungan positif. Lingkungan kita berpengaruh besar terhadap bagaimana kita melihat diri sendiri. Luangkan waktu untuk berteman dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Mereka bisa menjadi sumber motivasi saat kamu merasa ragu. Apakah kamu pernah merasa lebih baik setelah berbincang dengan teman yang positif? Lingkungan positif membantu kita untuk melihat sisi baik dari diri sendiri dan memperkuat kepercayaan diri kita. Jika perlu, batasi interaksi dengan orang-orang yang membuatmu merasa kecil atau merendahkan. Setiap orang berhak mendapatkan dukungan, dan menciptakan ruang yang nyaman sangatlah penting. Dengan membangun lingkungan yang mendukung, kita bisa tumbuh bersama dengan percaya diri. Ketika kita merasa didukung, semangat untuk mencapai tujuan pun akan semakin kuat. Tentunya, kita juga perlu berkontribusi untuk menciptakan suasana yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, karena energi positif itu saling menular. Jangan ragu untuk eksplorasi lebih dalam tentang diri kamu di channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.